Berjumpa kembali rekan Dao yang abis nonton Piala Dunia di Warung Budayanti. Saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan perjalanan dari Babang Tamfan Xiaoyan yang masih berusaha untuk bisa menembus kobaran api dengan segenap kekuatannya. Tubuh Xiaoyan sempat hancur lebur di bawah tekanan panas yang mengerikan. Beruntung Xiaoyan memiliki teknik murka akhir zaman yang berhasil membentuk kembali tubuhnya. Tentu saja kegagalan yang baru saja terjadi membuat Xiaoyan semakin menyadari betapa pentingnya klon dewa asli yang selama ini dimilikinya. Dengan kekuatan fisik wujud asli yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan sebelumnya, Xiaoyan bahkan hampir tidak mampu bergerak di hadapan kekuatan mutlak api dunia pembakar primordial. Namun Xiaoyan tahu apa yang telah hilang tidak mungkin kembali. Oleh karena itu Xiaoyan harus menemukan jalur apinya sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, Xiaoyan juga harus meningkatkan kekuatan wujud aslinya hingga mencapai tingkat kelima alam jantung kaisar. Hal itu pada akhirnya menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk masa depan Xiaoyan. Di tengah kobaran api yang memenuhi kehampaan, sosok klon Xiaoyan yang sebelumnya telah menghilang kembali muncul dalam kondisi menyedihkan. Klon tersebut mengeluarkan raungan menyayat hati lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan berusaha menelan api dunia pembakaran primordial secara langsung. Tindakan itu tidak berbeda dengan bunuh diri, sebab api kuno tersebut bahkan mampu menghancurkan keberadaan yang jauh lebih kuat. Namun klon Xiaoyan yang masih memperoleh dukungan dari murka akhir zaman sama sekali tidak mundur. Dengan kekuatan yang mengerikan klon Xiaoyan mulai melahap api dunia pembakar primordial secara paksa. Meskipun tubuh fisiknya terus berada di ambang kehancuran, klon Xiaoyan tetap mempertahankan tekadnya. Bahkan Xiaoyan yang mengamati dari kejauhan merasa terjekut melihat kemauan luar binasa yang ditunjukkan oleh klonnya sendiri. Hanya dengan mengandalkan kekuatan primordial di dalam tubuh serta kemauan yang tak tergoyahkan, klon Xiaoyan benar-benar berhasil menyerap sebagian besar api dunia pembakar primordial ke dalam tubuhnya. Klon Xiaoyan terus memaksakan dirinya untuk menelan lebih banyak lagi, namun setelah beberapa saat, Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya masih belum cukup. Mata Xiaoyan pun memerah karena tekanan yang luar binasa. Xiaoyan memerah seluruh potensi yang tersisa dan mengoperasikan teknik pagoda pemurnian secara gila-gilaan. Teknik itu terus berusaha berkomunikasi dengan sumber api kuno tersebut sekaligus menekannya. Sayangnya kehendak dari api dunia pembakaran primordial terlalu tua dan terlalu kuat. Tepat ketika hampir sepenuhnya ditelan, api itu tiba-tiba melepaskan gelombang kehancuran yang jauh lebih murni dan mengerikan. Dalam sekejap tubuh klon Xiaoyan pada akhirnya terbakar hebat, daging dan tulangnya mulai hancur sedikit demi sedikit, di bawah nyala api yang menyesakan. Meski demikian, Xiaoyan sama sekali tidak mempedulikan kondisi tubuhnya, seluruh pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, yaitu memasuki api dunia pembakar primordial ke dalam tubuhnya. Sementara itu, wujud asli Xiaoyan yang berada di belakang sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan hidup klonnya sedang menghilang dengan sangat cepat. Semua sumber daya yang dimiliki klon tersebut juga hampir habis terkuras. Pada saat itu, Xiaoyan teringat pada peringatan Feng Xi mengenai kematian yang hampir pasti. Kini Xiaoyan akhirnya memahami bahwa perkataan itu memang bukanlah ancaman belaka. Setelah mempertimbangkan segalanya, Xiaoyan mulai berpikir untuk menyerah. Saat ini Xiaoyan tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri. Xiaoyan memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Jika terus memaksakan diri demi memperoleh jantung api, maka Xiaoyan justru sedang mempertaruhkan terlalu banyak hal. Namun tepat ketika Xiaoyan hampir menyerah, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi. Di ruang hampa yang dipenuhi dengan kehancuran itu, api berwarna-warni muncul tanpa adanya peringatan.
kobaran api tersebut langsung mengalir menuju ke tubuh klon Xiaoyan yang mengejutkan. Api itu benar-benar mampu menekan keganasan api dunia pembakar primordial yang sebelumnya tidak dapat dikendalikan. Di dalam lautan api yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan melihat sosok wanita siantik yang perlahan terbentuk. Ketika Xiaoyan mengenali identitas sosok tersebut, tatapan Xiaoyan langsung berubah tajam. Sosok yang muncul pada saat itu ternyata adalah api iblis keabadian. Xiaoyan sama sekali tidak menyangka bahwa iblis api abadi akan muncul pada saat yang paling kritis seperti sekarang. Tubuh iblis api abadi dikelilingi oleh nyala api berwarna-warni yang membuat keberadaannya tampak seperti ilusi. Mata iblis api abadi yang seolah menyimpan lautan api tanpa batas menetap tajam ke arah klon Xiaoyan. Tanpa mengucapkan banyak hal, iblis api abadi segera membentuk segel tangan yang rumit. Dalam sekejap api berwarna-warni yang mengalir menuju tubuh klon Xiaoyan berubah menjadi miliaran benang api yang sangat kuat. Setiap benang mewakili sumber api yang berbeda dan benang-benang itu kemudian saling terhubung membentuk jaring raksasa yang sangat rumit. Jaring tersebut dengan akurat membungkus dan menekan api dunia pembakar primordial di dalam tubuh Xiaoyan. Tubuh klon Xiaoyan langsung bergetar hebat akibat rasa sakit yang biasa di luar. Meskipun demikian, tatapan Xiaoyan pada saat ini tetap penuh dengan keteguhan. Melalui transmisi kehendak, iblis api abadi memberitahukan bahwa jaring 10.000 api hanya mampu menekan api dunia pembakar primordial selama waktu yang setara dengan sebatang dupa yang terbakar. Jika Xiaoyan gagal memanfaatkan kesempatan itu, maka tubuhnya akan sepenuhnya dilahap dan berubah menjadi abu. Wujud asli Xiaoyan yang duduk bersila di kejauhan menyaksikan semuanya dengan tenang, bahkan dengan kekuatan jiwanya yang sangat besar. Xiaoyan hampir tidak menyadari kehadiran iblis api abadi sebelumnya. Hal itu menunjukkan betapa luar binasanya kemampuan dari wanita tersebut. Selanjutnya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga, Xiaoyan segera memusatkan seluruh perhatiannya pada teknik roh pagoda pemurnian. Teknik itu terus berputar di dalam tubuhnya berulang kali dan menekan keganasan api dunia pembakar primordial. Biasanya teknik tersebut mampu menstabilkan sumber energi yang paling liar sekalipun, namun kali ini lawan yang dihadapinya justru jauh lebih menakutkan. Bahkan menyelesaikan satu siklus perputaran teknik saja menjadi tugas yang sangat sulit. Di tengah tekanan tersebut, teknik roh pagoda pemurnian perlahan mengalami perubahan. Kekuatan penekan yang dipancarkannya menjadi semakin besar. Teknik itu seolah berubah menjadi tangan raksasa yang dengan lembut membelai api dunia pembakar primordial yang perlahan meredakan amarah dan keganasannya. Meski demikian, Xiaoyan masih merasa semuanya belum cukup. Kesadarannya seperti lilin yang menyala di tengah badai dan membakar cahaya terakhir yang dimilikinya. Tepat ketika kehendak Xiaoyan hampir ditelan oleh kehendak pemusnahan tanpa batas milik api dunia pembakar primordial, Xiaoyan tiba-tiba memperoleh pencerahan. Xiaoyan melihat perputaran teknik roh pagoda pemurnian dengan jauh lebih jelas dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat itu, Xiaoyan mulai memahami hakikat sebenarnya dari api dunia pembakar primordial. Xiaoyan menyadari bahwa kehancuran bukan hanya berarti pemusnahan, di balik kehancuran terdapat kelahiran kembali, siklus hidup tanpa akhir, dan perubahan energi tertinggi. Xiaoyan juga memahami bahwa teknik roh pagoda pemurnian mengejar pengendalian seluruh kekuatan dalam kehampaan. Pemurnian melambangkan permulaan, sementara pagoda roh melambangkan kelahiran dan kematian. Keduanya merupakan perwujudan dari aturan paling primordial di alam semesta. Pada saat itulah Xiaoyan memahami sesuatu yang sangat penting. Tujuan sebenarnya bukan merebut api dunia pembakar primordial. Semua yang dilakukan Xiaoyan sejak awal hanyalah untuk mengaktifkan api pemusnahan. Oleh karena itu, Xiaoyan pada akhirnya segera mengubah arah tindakannya, bukannya berusaha mengambil api dunia pembakar primordial sepenuhnya,
Xiao Yan mulai melahap sumber kekuatannya dan mengalirkan seluruh energi tersebut ke dalam api pemusnahan. Pada saat yang sama, teknik roh pagoda pemurnian mengalami peningkatan besar. Teknik itu berhasil menembus tingkat sebelumnya dan memasuki peringkat kuno terpencil. Berbagai pemahaman mengenai evolusi dan perubahan kekuatan terus bermunculan di dalam benak Xiao Yan. Setelah terobosan itu terjadi, sumber api dunia pembakar primordial yang berada di dalam tubuh Xiao Yan sepenuhnya terserap. Cahaya merah yang menyilaukan menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya mengalir menuju jantungnya. Detak jantung yang kuat pada akhirnya segera bergemak di seluruh ruang hampa. Suara itu terdengar seperti genderang perang kuno yang mengguncang langit dan bumi. Iblis api abadi yang berdiri di samping sedikit mengangkat pandangannya. Iblis api abadi dapat merasakan bahwa suara jantung kaisar telah muncul dan tanda-tanda terobosan mulai terlihat pada diri Xiao Yan. Tak lama kemudian, api dunia pembakar primordial keluar dari tubuh Xiao Yan. Seluruh ruang hampa seketika menjadi lebih redup, seolah sumber daya tak terlihat yang selama ini menerangi tempat itu telah menghilang. Xiao Yan segera menyadari bahwa yang diambil hanyalah sumber kekuatan api tersebut dan bukan inti sejatinya. Karena itu, setelah beberapa waktu, api dunia pembakar primordial masih dapat pulih kembali tanpa merusak pondasi dunia gunung dan laut. Setelah mengamati sekeliling sesaat, wujud asli Xiao Yan menggerakkan pikirannya dan langsung mengambil alih kendali penuh atas klon tersebut. Setelah keluar dari wilayah api dunia pembakar primordial, Xiao Yan langsung muncul di samping api iblis abadi. Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dan menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Menurut Xiao Yan, tanpa bantuan iblis api abadi, proses memperoleh asal api kali ini tidak akan berjalan semulus itu. Iblis api abadi memandang Xiao Yan dengan sedikit kebingungan. Iblis api abadi merasa heran mengapa Xiao Yan tidak memilih untuk menaklukkan api dunia pembakar primordial maupun api tak terlihat. Menurut iblis api abadi, kedua sumber api tersebut merupakan eksistensi tingkat tertinggi yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun Xiao Yan menjelaskan bahwa dirinya telah memiliki api pemusnahan sebagai inti jalannya. Yang Xiao Yan perlukan hanyalah kekuatan asal dari berbagai sumber api untuk memperkuat api pemusnahan. Jika Xiao Yan mencoba mengambil terlalu banyak sumber api sekaligus, hasilnya justru tidak akan ideal. Mendengar penjelasan itu, api iblis abadi pun mengangguk setuju. Sebagai seseorang yang telah menyerap dan menampung begitu banyak sumber api di dalam tubuhnya, iblis api abadi memahami dengan sangat baik penderitaan yang ditimbulkan oleh jalan tersebut. Tak lama kemudian, iblis api abadi pada akhir mengingat sosok mantan pemilik api pemusnahan, yaitu penguasa pemusnahan. Menurut ingatan iblis api abadi, penguasa pemusnahan dahulu bukanlah sosok seperti yang dikenalnya pada akhirnya. Kekuatan yang terlalu besar seringkali membuat seseorang kehilangan kendali. Iblis api abadi tidak mengetahui pasti apa yang dialami penguasa pemusnahan, namun kemungkinan besar api pemusnahan telah mempengaruhi pikirannya hingga perlahan mengubah dirinya. Tatapan iblis api abadi menjadi lebih serius saat memperingatkan Xiao Yan mengenai hal tersebut. Xiao Yan menerima peringatan itu dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan menjelaskan bahwa dirinya memang telah menyadari perubahan yang terjadi setiap kali menggunakan api pemusnahan. Saat kekuatan api itu meledak, niat membunuh di dalam dirinya akan meningkat secara signifikan. Karena itulah Xiao Yan biasanya hanya menggunakan api pemusnahan ketika menghadapi pertempuran hidup dan mokat ataupun ketika emosinya mencapai puncak. Setelah kekuatan tersebut muncul, Xiao Yan selalu berusaha keras untuk menekannya agar tidak kehilangan kendali. Hingga saat ini, Xiao Yan belum mengalami keadaan yang benar-benar tidak terkendali. Namun, Xiao Yan berjanji akan selalu menjaga pikirannya agar tidak terpengaruhi oleh api pemusnahan. Mendengar jawaban itu, api iblis abadi merasa cukup lega. Menurut iblis api abadi,
jalan kultivasi Xiaoyan sangat berbeda dengan jalan kembali ke asal 10.000 api yang ditempuhnya. Iblis api abadi telah mengubah dirinya menjadi tungku yang menampung benih api dalam jumlah tak terhitung. Meskipun memperoleh kekuatan luar biasa dari 10.000 api, iblis api abadi juga harus menanggung penderitaan akibat terus-menerus dibakar oleh api-api tersebut. Jalan itu dipenuhi dengan rasa sakit, sangat sulit dikembangkan, dan memiliki banyak segel yang membatasi perkembangan. Sebaliknya, Xiaoyan menjadikan api pemusnahan sebagai inti tunggal, dengan menggunakan api pemusnahan sebagai fondasi untuk melahap asal dari berbagai api lain. Xiaoyan menempuh jalan yang benar-benar berbeda. Dalam pandangan iblis api abadi, pilihan tersebut sangatlah bijaksana, bahkan mungkin saja Xiaoyan dapat melangkah lebih jauh dan mencapai puncak yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Harapan besar terlihat jelas dalam kata-kata iblis api abadi. Sebagai sesama praktisi jalur api, iblis api abadi dapat melihat potensi luar binasa yang dimiliki Xiaoyan. Bagi iblis api abadi, pujian tersebut bukanlah sanjungan kosong, melainkan penilaian yang tulus. Xiaoyan pun mengangguk dan menjelaskan bahwa tujuan utamanya memang menggunakan api pemusnahan sebagai inti untuk berevolusi dan memahami makna sejati dari api. Saat Raja Iblis Mousu dahulu memberikan keberuntungan besar kepada Xiaoyan, Xiaoyan pernah mendengar detak jantung kaisar. Kini setelah melahap asal api dunia pembakar primordial, detak yang sama kembali terdengar. Hal itu membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa jalan menuju tingkat kelima alam jantung kaisar berada tepat di depan matanya. Namun untuk mencapainya, Xiaoyan harus memahami api pemusnahan secara menyeluruh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghapus seluruh jejak dan pengaruh milik penguasa pemusnahan yang masih tersisa di dalam api pemusnahan. Hanya dengan menjadikan api itu sepenuhnya miliknya sendiri, Xiaoyan dapat mengeluarkan seluruh potensi asal api dan menghancurkan penghalang menuju tingkat berikutnya. Meskipun proses itu sangat sulit, perubahan sudah mulai terlihat. Setelah menyerap asal api baru, api pemusnahan yang berada di dalam tubuh Xiaoyan tidak lagi tampak redup dan juga mati. Api itu bagaikan benih yang baru saja disiram air dan mulai memancarkan cahaya lembut yang penuh dengan kehidupan. Perubahan tersebut membuat Xiaoyan dapat melihat arah masa depannya dengan lebih jelas. Jalan yang harus ditempuh sudah berada di hadapannya. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah tekad yang cukup kuat untuk memadatkan jantung kaisar. Setelah terdiam sejenak, Xiaoyan pada akhirnya perlahan mengeluarkan tangannya ke arah iblis api abadi. Tindakan itu membuat iblis api abadi sedikit terkejut. Sebenarnya alasan iblis api abadi bersedia membantu Xiaoyan bukan semata-mata karena menghargai bakat Xiaoyan. Iblis api abadi juga berharap memperoleh sedikit kelegaan dari penderitaan yang selama ini ditanggungnya akibat dibakar oleh 10.000 api. Hanya kekuatan dari teknik roh pagoda pemurnian milik Xiaoyan yang mampu meredahkan rasa sakit tersebut. Iblis api abadi lalu meletakkan tangannya yang putih ke telapak tangan Xiaoyan. Rambut putih keperakannya menjuntai seperti air terjun hingga pinggang, sementara sepasang mata Phoenix dengan pupil ungu gelap memancarkan kelelahan yang sulit disembunyikan. Selanjutnya Xiaoyan segera mengaktifkan teknik roh pagoda pemurnian. Kini teknik tersebut telah mencapai tingkat yang lebih tinggi membuat kemampuannya dalam menyeimbangkan berbagai kekuatan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Energi tersebut di energi lembut itu mengalir ke tubuh iblis api abadi dan perlahan meredakan rasa sakit yang selama ini terus menyiksa. Ekspresi iblis api abadi segera berubah menjadi jauh lebih nyaman. Setelah beberapa waktu berlalu, iblis api abadi membuka mata dan menatap Xiaoyan dengan penuh rasa syukur. Sensasi yang dirasakan kali ini begitu menenangkan hingga membuat iblis api abadi tidak mampu menahan rasa penasaran. Iblis api abadi lanjut menanyakan kekuatan apa yang sebenarnya digunakan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak berniat mengungkapkan teknik rahasia, teknik pagoda pemurnian.
maupun menara pemurnian kepadanya, keduanya merupakan kartu truf terbesar Xiaoyan. Karena itu, Xiaoyan hanya menjelaskan bahwa kekuatan tersebut berasal dari energi jiwanya sendiri. Iblis api abadi tidak melanjutkan pertanyaannya lebih jauh. Setelah berpikir sesaat, Iblis api abadi menyampaikan keinginannya untuk tetap berada di sisi Xiaoyan selama beberapa waktu. Xiaoyan mempertimbangkannya sejenak sebelum akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Kehilangan klon roh asli telah membuat kekuatan Xiaoyan berkurang. Jika iblis api abadi berada di sisinya, Xiaoyan akan memiliki bantuan yang sangat kuat ketika menghadapi bahaya. Selain itu, Xiaoyan hanya perlu memberikan bantuan melalui teknik pagoda pemurnian dan tidak perlu membayar harga lain. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa dirinya baru-baru ini terus merasakan firasat buruk. Setiap kali perasaan seperti itu muncul, Xiaoyan hampir selalu menghadapi krisis besar. Karena itu, Xiaoyan berharap iblis api abadi bersedia membantu menemaninya selama perjalanan. Sebagai gantinya, Xiaoyan akan terus menggunakan kekuatan tersebut untuk meredakan penderitaan iblis api abadi kapanpun diperlukan. Iblis api abadi langsung menyetujui usulan tersebut. Selain tertarik pada kemampuan Xiaoyan, iblis api abadi juga cukup mengenal dunia gunung dan laut. Meskipun peringkat dunia itu tidak terlalu tinggi, masih terdapat banyak esensi api yang cocok untuk diserap Xiaoyan. Akhirnya setelah mencapai kesepakatan, Xiaoyan kembali mengucapkan terima kasih. Iblis api abadi kemudian melambaikan tangan dan langsung merobek ruang hampa. Dengan kemampuan tersebut, Xiaoyan bahkan tidak perlu menggunakan bulu api yang sebelumnya diberikan oleh Feng Xi. Kedua sosok itu pada akhir melangkah keluar dari celah ruang dan segera kembali ke tempat semula. Di sana Feng Xi masih duduk bersila sambil menunggu dengan tenang. Begitu melihat Xiaoyan muncul, Feng Xi pada akhirnya segera berdiri. Namun saat pandangan Feng Xi jatuh pada sosok iblis api abadi yang berdiri di samping Xiaoyan, ekspresi Feng Xi langsung berubah drastis. Getaran kekuatan mengerikan yang dipancarkan iblis api abadi membuat Feng Xi terkejut. Feng Xi pun kembali tersadar sebelum akhirnya menanyakan hasil perjalanan Xiaoyan. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa dirinya telah memperoleh apa yang ia cari. Xiaoyan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan petunjuk yang diberikan Feng Xi. Menurut Xiaoyan, api dunia pembakar primordial di dunia gunung dan lautan masih tetap ada, hanya saja kekuatannya mungkin akan melemah untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, Feng Xi pun mengangguk perlahan. Sejujurnya, sejak awal Feng Xi tidak terlalu yakin Xiaoyan akan berhasil, namun seiring berjalannya waktu, Feng Xi semakin menyadari bahwa pemuda di hadapannya merupakan sosok luar binasa yang selalu mampu melakukan hal-hal di luar dugaan. Terlebih lagi kini Xiaoyan bahkan kembali dengan membawa seorang wanita yang begitu cantik dan misterius di sisinya. Ini adalah sesuatu yang membuat Feng Xi semakin sulit memahami keberuntungan dan kemampuan yang dimiliki Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini celingak-celinguk dan mencari keberadaan Xuan Huang. Feng Xi pada akhirnya menjelaskan bahwa Xuan Huang sedang menunggu di dalam klan Phoenix. Menurut Feng Xi, sifat Raja Naga itu memang sulit berubah. Meski konflik lama antara klan Naga dan klan Phoenix telah meredah, Xuan Huang tetap bertindak sesuka hati. Selanjutnya Xiaoyan mengangguk ringan lalu mengikuti Feng Xi yang memimpin perjalanan menuju wilayah klan Phoenix. Di tengah perjalanan, Feng Xi berkata karena Xiaoyan sebelumnya telah membantu klan Phoenix. Pada saat ini, klan Phoenix telah menyiapkan jamuan anggur terbaik dan berharap Xiaoyan bersedia tinggal untuk berbincang sejenak. Namun, Xiaoyan dengan sopan menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa berlama-lama. Xiaoyan mengatakan bahwa keadaan damai di dunia gunung dan lautan memang merupakan kabar baik, tetapi masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan. Jika suatu hari memiliki kesempatan, Xiaoyan pasti akan kembali berkunjung ke klan Phoenix.
Penolakan itu bukan karena Xiao Yan tidak menghargai keramahan mereka. Sejak beberapa waktu terakhir, Xiao Yan terus merasakan firasat samar yang sulit dijelaskan. Perasaan krisis itu membuat Xiao Yan tidak berani tinggal terlalu lama di satu tempat. Xiao Yan khawatir sesuatu yang tak terduga akan menyeret klan Phoenix ke dalam bencana yang tidak seharusnya mereka tanggung. Tak lama kemudian pada akhirnya ketiganya tiba di wilayah klan Phoenix. Jika sarang naga milik klan naga dipenuhi dengan aura liar dan ganas, maka wilayah klan Phoenix tampak jauh lebih elegan dan beradab. Di sebuah paviliun giok yang indah, Xuan Huang terlihat sedang dikelilingi oleh lebih dari belasan wanita Phoenix. Meskipun mereka saat ini menggunakan wujud manusia, hakikat mereka tetaplah binatang buas kuno. Mencari pasangan dengan garis keturunan kuat merupakan naluri alami dari ras mereka. Karena itu, Feng Xi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat melihat pemandangan tersebut. Suasana di dalam paviliun pada saat ini dipenuhi dengan tawa ceria. Apapun yang diucapkan Xuan Huang selalu berhasil mengundang gelak tawa para wanita Phoenix. Mereka memperlihatkan pesona masing-masing dan berharap bisa menarik perhatian Raja Naga. Ketika Xiao Yan tiba, Xuan Huang segera merasakan keberadaannya. Sosoknya langsung melesat ke langit dan muncul di hadapan Xiao Yan dengan ekspresi bersemangat. Xuan Huang lanjut memuji Xiao Yan karena mampu menyelesaikan masalah besar dalam waktu yang begitu singkat. Menurut Xuan Huang, kemampuan Xiao Yan memang biasa di luar, tidak berhenti sampai di sana. Xuan Huang bahkan mulai memprovokasi wanita Phoenix kepada Xiao Yan. Xuan Huang menyatakan bahwa jika Xiao Yan tidak tertarik pada wanita naga, maka wanita Phoenix juga merupakan pilihan yang sangat baik. Bahkan Xuan Huang mengaku telah memilih beberapa kandidat terbaik dan menyarankan Xiao Yan meninggalkan seorang putra atau putri untuk klan Phoenix. Mendengar hal itu, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Jelas sekali bahwa Xuan Huang tidak sekedar mengikuti naluri ras naga. Raja Naga itu benar-benar memiliki ambisi besar untuk memperkuat garis keturunan besar ras melalui keturunan yang kuat. Xuan Huang bahkan mengatakan kepada Feng Xi bahwa jika Xiao Yan meninggalkan garis keturunan di kanan Phoenix, keturunan yang lahir mungkin akan melampaui Feng Xi sendiri. Feng Xi langsung menunjukkan ketidaksenangannya terhadap perkataan Xuan Huang. Menurut Feng Xi, reputasi naga yang terkenal penuh nafsu ternyata memang bukan sekedar rumor. Namun Xuan Huang pada akhirnya segera membela diri. Menurut Xuan Huang, kekuatan sejahtera rasnya berasal dari perpaduan berbagai jenis keturunan unggul yang melahirkan keturunan terbaik. Dengan cara itulah Raja Naga terkuat akhirnya dapat muncul. Bagi Xuan Huang, hal tersebut bukan sekedar urusan nafsu, melainkan jalan evolusi dan kejayaan ras naga. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini tidak ingin ikut berdebat. Dalam hati Xiao Yan memahami bahwa ucapan Xuan Huang memiliki logika tersendiri. Ras manusia juga berkembang melalui jumlah populasi yang besar, dan dari jumlah yang sangat banyak itu, individu-individu terbaik akan muncul terus-menerus dan menantang batas mereka hingga menjadi ahli puncak dunia. Selanjutnya, setelah suasana sedikit tenang, Xiao Yan mengucapkan terima kasih atas bantuan Xuan Huang selama ini. Xiao Yan kemudian menjelaskan bahwa dirinya masih harus melanjutkan pencarian berbagai sumber api lainnya sehingga harus segera meninggalkan dunia gunung dan lautan. Mendengar hal itu, ekspresi Xuan Huang menjadi sedikit lebih serius. Setelah mengetahui bahwa Xiao Yan masih harus mencari jantung api lainnya, Xuan Huang langsung menawarkan diri untuk ikut serta Xuan Huang mengatakan bahwa dirinya bersedia menemani Xiao Yan sebagai pelindung selama perjalanan. Namun sebelum Xiao Yan sempat menjawab, perhatian Xuan Huang tiba-tiba tertuju pada sosok iblis api abadi atau Huo Zixia yang berdiri di samping Xiao Yan. Xuan Huang mengira bahwa Huo Zixia adalah pasangan Xiao Yan. Menyadari kesalahpahaman itu, Xiao Yan segera memperkenalkan Huo Zixia sebagai Dewi Api Abadi dan menjelaskan bahwa hubungan mereka hanyalah teman seperjalanan.
Mendengar perkenalan tersebut, Xuan Huang segera memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Xuan Huang menyatakan bahwa dirinya adalah Raja Naga Dunia Gunung dan Lautan, dan meskipun kekuatannya saat ini belum mencapai puncak, Xuan Huang yakin suatu hari nantinya dirinya akan berdiri di posisi tertinggi. Setelah itu, Xuan Huang secara langsung menyatakan ketertarikannya kepada Huo Zixia. Dengan sikap yang sangat khas darinya, Xuan Huang bahkan menanyakan apakah Huo Zixia tertarik memberikan pewaris bagi klan naga. Mendengar hal itu, Xiao Yan langsung merasa tidak berdaya. Pertanyaan yang paling dikhawatirkannya ternyata benar-benar diucapkan oleh Xuan Huang. Selain itu yang mengejutkan adalah Huo Zixia sama sekali tidak marah. Sebaliknya senyum tipis muncul di wajahnya. Huo Zixia menyatakan bahwa selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang mengajukan pertanyaan seperti itu kepadanya. Karena itu Huo Zixia merasa cukup tertarik dan bertanya apakah Xuan Huang benar-benar berani melakukannya. Mata Xuan Huang seketika langsung berbinar. Semakin besar tantangan yang dihadapi, semakin besar pula ketertarikan Raja Naga. Akhirnya Xuan Huang mendekat dan saat yang sama gelombang panas yang luar biasa mulai memancar dari tubuh Huo Zixia. Xiao Yan dan Feng Xi sama-sama terkejut melihat perkembangan situasi tersebut. Huo Zixia pada akhirnya lanjut mengulurkan tangannya ke arah depan. Tanpa ragu sedikit pun, Xuan Huang menyambut uluran tangan itu dan menggenggamnya dengan senyum lebar. Namun tepat pada saat kedua tangan mereka bersentuhan, wajah Xuan Huang langsung berubah drastis. Api yang mengerikan meledak dari telapak tangannya. Dalam sekejap seluruh tangan Xuan Huang terbakar hebat dan api itu begitu ganas hingga sulit dipadamkan. Daging dan darahnya seketika hangus dengan cepat sampai tulang-tulang putihnya terlihat jelas. Xuan Huang langsung berteriak kesakitan sambil mengayunkan tangannya ke segala arah. Darah naga dan ki di dalam tubuhnya melonjak liar demi memulihkan luka tersebut. Barulah setelah Huo Zixia menarik kembali apinya kobaran itu mulai menghilang. Dengan tenang Huo Zixia menjelaskan bahwa dirinya telah lama berubah menjadi roh api murni. Tubuh biasa yang terdiri dari daging dan darah tidak mungkin menyatu dengan dirinya. Kecuali seseorang juga merupakan roh api, maka tidak ada kemungkinan melakukan kultivasi ganda dengannya. Sementara itu, kemampuan pemulihan ras naga pada akhirnya kembali menunjukkan kehebatannya. Tangan Xuan Huang yang sebelumnya tinggal tulang perlahan pulih dengan kecepatan biasa di luar. Melihat keadaan Xuan Huang, Huisaya kembali melangkah mendekat dan menanyakan apakah Xuan Huang masih memiliki keberanian untuk melanjutkan niatnya. Kali ini Xuan Huang buru-buru mundur beberapa langkah sambil melambaikan tangan. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Raja Naga itu benar-benar menyerah. Melihat tingkah Xuan Huang, Xiao Yan tidak dapat menahan senyumannya. Setelah suasana kembali normal, Xiao Yan pada akhirnya kembali menanyakan apakah Xuan Huang masih berniat ikut dalam perjalanan. Tanpa ragu sedikit pun, Xuan Huang langsung menyatakan kesediaannya. Akhirnya setelah berpamitan kepada Feng Xi, Xiao Yan segera berangkat bersama Huo Zixia dan Xuan Huang. Di bawah bimbingan Huo Zixia, perjalanan menuju sumber api berikutnya pun dimulai. Huo Zixia lanjut merobek dan membuka jalur kehampaan yang luas. Xiao Yan, Huo Zixia dan Xuan Huang pada akhir melangkah masuk ke dalamnya meninggalkan klan Phoenix dan melanjutkan pencarian janda yang ada di seluruh Nusantara ini.